Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kuliah mengenai pengantara statistik ya. Jadi ini adalah kuliah pertama untuk TM pertama di mata kuliah statistik. Jadi apa itu statistik ya? Statistik adalah ilmu yang mempelajari ya terkait dengan cara-cara mengumpulkan data, kemudian menyajikan ya, kemudian mengolah data. Kemudian setelah data itu dikumpulkan, disajikan, dan dianalisis gitu ya, kemudian menarik kesimpulan dari data yang sudah didapatkan. Kemudian juga statistik juga mempelajari tentang cara memperlakukan data sedemikian rupa agar data dapat bercerita ya terkait dengan fenomena apa yang ingin kita gambar. Jadi data-data yang sudah diolah atau sudah diambil itu nanti akan menceritakan seperti apa fenomena yang ada, atau dari permasalahan yang ada itu seperti apa fenomenanya, itu adalah statistik. Jadi statistik itu sendiri bisa menggunakan beberapa alat ya untuk memudahkan proses baik itu mengumpulkan data, menginput data, dan sampai ke analisis, yaitu bisa menggunakan aplikasi komputer. Jadi sebelum kita masuk ke sana ya, kita akan membahas dulu. Jadi kalau statistik itu pasti berhubungan dengan banyak angka ya, atau numeral description. Contohnya jumlah penduduk, kemudian saham, kemudian juga tekanan darah kalau pada kesehatan gitu ya, kadar gula darah dan lain sebagainya. Kemudian juga di dunia usaha bisa berhubungan dengan inflasi, pendapatan, pengeluaran, dan juga bisa pada analisis ya, seperti uji hipotesis ya, mencari hubungan, kemudian mencari pengaruh dari variabel A atau variabel B, itu juga bisa kita lakukan ya ketika kita belajar statistik. Jadi pada dasarnya ilmu statistik itu dibagi menjadi dua gitu ya, ada statistik deskriptif, ada statistik induktif atau inferensi. Kalau yang deskriptif itu adalah menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti beberapa rata-rata, kemudian variasi dari datanya, itu adalah deskriptif. Jadi hanya mendeskripsikan data. Kemudian kalau yang inferensi atau yang induktif itu dia setelah data dikumpulkan, maka data tersebut akan dilakukan uji ya, atau perkiraan, kemudian peramalan ya, seperti apa gitu ya, fungsinya apa, gambaran datanya seperti apa, dan juga akhirnya akan dilakukan pengambilan keputusan. Kemudian tadi ya yang inferensi atau terapan gitu ya. Dari segi persyaratan parameternya dikenal statistika terapan berbentuk statistika parametrik dan non parametrik. Kalau dari segi variabel ya, jadi yang akan diuji itu terbentuk menjadi dua, yaitu univariat atau bivariat, univariat dan bivariat, dan multivariat. Univariat adalah satu variabel, bivariat dua variabel, dan multivariat lebih dari dua variabel. Ya ini, jadi penggunaan statistika terapan yang memberikan gambaran secara kuantitatif tentang keadaan data, kemudian melakukan estimasi dan prediksi untuk pengambilan keputusan, menguji hipotesis deduktif dan induktif, serta mengambil keputusan di dalam penelitian ilmiah. Pengukurannya bisa menggunakan ujian, survei, dan eksperimen. Jadi pengambilan datanya gitu ya, pengukuran atau pengambilan datanya bisa menggunakan beberapa metode, yaitu ujian ya, bisa survei ataupun eksperimen. Ini contohnya ya. Data penjualan mobil merek ABC di sebuah showroom ya, kemudian data tersebut Anda deskripsikan, maka kemudian baru diinferensi atau diperkirakan ya seperti apa penjualan mobil di tahun-tahun tersebut. Nah ini adalah diagram atau alur ketika kita ingin melakukan uji statistik. Yang pertama adalah masalah ya, contoh misalnya pada dunia kesehatan kita ingin mengetahui efektivitas gitu ya, atau misalnya jumlah penggunaan masker di masa pandemi. Nah itu adalah masalah gitu ya, masalahnya sudah ada, kita kemudian melakukan kajian teoretik ya, teorinya seperti apa nih dari masker tersebut ya.
bisa dari jenis maskernya, kapan masker itu digunakan, efektifnya gitu ya, kapan gantinya, itu adalah kajian teoretik yang harus dikaji secara literatur. Kemudian kita memunculkan hipotesis penelitian. Jadi penelitian kita yang telah kita lakukan itu, simpulan awalnya itu apa? Apakah ada hubungan atau pengaruh gitu ya. Kemudian jika menggunakan statistika, maka kita mencari ya, yang pertama data populasi ya, atau data sampel. Nah, data sampel ini adalah pengambilan dari populasi. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, ini kalau statistika terapan ya. Jadi kita memiliki tujuan dulu, kemudian sasarannya siapa ya, atau respondennya siapa, pengukurannya seperti apa tadi ya, apakah menggunakan uji atau menggunakan eksperimen atau menggunakan observasi gitu ya. Kemudian datanya seperti apa, kemudian lakukan pengolahan data, dan akhirnya muncul informasi, baru setelah itu informasi tersebut digunakan untuk kepentingan apa gitu. Itu adalah untuk statistika terapan. Oke, nah kemudian yang perlu dipahami lagi adalah statistik tersebut terdiri dari beberapa elemen ya. Yang pertama adalah populasi. Jadi populasi ini adalah masalah dasar ya, atau populasi ini adalah kumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Contohnya seperti ini. Kita ingin melihat populasi wanita hamil yang berada atau yang sudah menggunakan KB di Kabupaten Jember. Nah, dari pernyataan yang saya ungkapkan barusan, maka populasinya adalah seluruh wanita hamil yang berada di Kabupaten Jember itu adalah populasi. Kemudian kalau sampel itu adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Jadi ketika tadi saya bilang seluruh ibu hamil di Jember gitu ya, maka ketika saya mau ambil sampelnya, saya bisa mengambil di tiap kecamatan. Contoh misalnya saya ambil di Kecamatan Kaliwates 2 orang, kemudian di Kecamatan Patrang 2 orang, di Kecamatan Jenggawa 2 orang. Nah, itu adalah sampel. Kemudian, statistik inferensi itu adalah suatu keputusan, perkiraan, atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Kemudian juga dilakukan pengukuran reliabilitas, jadi pengukuran atau konsekuensi dari kemungkinan bias dalam inferensi. Oke, kita bicara populasi dan sampel ya. Nah, jadi kalau populasi itu adalah lebih luas ya, jumlah responden yang lebih luas. Contohnya tadi, atau misalnya saya contohkan seperti mahasiswa keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, itu adalah populasinya. Ya, sedangkan kalau sampel, nah itu hanya bagian dari populasi tersebut. Contohnya adalah misalnya saya ingin mencari mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu adalah termasuk sampel. Ya, ini jadi populasi adalah jumlah keseluruhan unit unit analisis yang akan diselidiki karakteristik atau ciri-cirinya. Kemudian populasi dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu populasi sampling dan populasi sasaran. Kemudian sampel adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang ciri-ciri atau karakteristiknya benar-benar diselidiki. Oke, ini contohnya. Jadi kalau populasi di situ ada yang bertitik 3, 4, 2 dan lain sebagainya. Nah, sampel harus mencerminkan dari populasi tersebut. Jadi kalau misalnya di populasi tersebut ada beberapa varian gitu ya, maka kita harus mengambil satu-satu dari tiap varian sehingga sampel tersebut bisa dikatakan mewakili populasi. Oke, beberapa asumsi dasar yang perlu dipenuhi dalam analisis inferensial adalah data bersifat independen. Artinya data-data tersebut tidak dipengaruhi oleh data lain. Contoh misalnya adalah kita ingin mengambil data terkait dengan hipertensi gitu ya. Nah, makanya tekanan darah. Kemudian jadi data tersebut harus berdiri sendiri, tekanan darah itu ya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Kemudian sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, apa artinya berdistribusi normal? Jadi berdistribusi normal itu adalah
di dalam sampel tersebut di dalam populasi tersebut tidak ada nilai ekstrim atau data tersebut tidak memiliki nilai ekstrim. Contoh misalnya di dalam satu kelas A dengan nilai misalnya nilai KDK nilainya ada yang 20 gitu ya, dengan ada yang 90, sedangkan yang lain rata-ratanya adalah ya 70, 80. Nah, ini adalah tidak berdistribusi normal karena terdapat nilai ekstrim 20 dan 90. Ya, dikatakan berdistribusi normal adalah hampir rata ya, persebarannya hampir rata di tiap sampel. Kemudian sampel diambil secara random, sampel memiliki varian yang sama, variabel berskala interval dan rasio. Nah, berbicara terkait dengan statistik, maka kita juga harus tahu tipe-tipe data yang nanti mungkin akan lebih dijelaskan lebih rinci di pertemuan kedua. Secara garis besar, tipe data statistik itu adalah data kualitatif ya, data yang bukan merupakan angka. Cirinya tidak bisa dilakukan operasi matematika dan terbagi dua. Contohnya nominal ya, dan ordinal. Nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Contoh, jenis kelamin, tanggal, dan tempat lahir seseorang. Nah, ini tidak bisa dimatematikkan gitu ya. Contohnya seperti ini. Apakah laki-laki ditambah laki-laki sama dengan perempuan? Kan tidak bisa ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari data nominal. Kemudian perbedaannya dengan ordinal adalah kalau ordinal itu ada tingkatan data. Ya, contohnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau misalnya lebih gampang lagi adalah kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dan juga tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti ini, apakah kelas 2 itu sama dengan kelas 1 ditambah kelas 1? Kan juga tidak. Nah, itu adalah ciri dari data ordinal. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif ya. Data berupa angka dalam arti sebenarnya dapat dilakukan operasi matematika terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah data interval ya, contohnya interval temperatur ruang. Contohnya misalnya di sini dipaparkan adalah suhu gitu ya, 50 sampai 80 derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh data jenis interval. Kemudian data rasio itu adalah tingkat pengukuran paling tinggi, bersifat angka dalam arti sesungguhnya, beda dengan interval yaitu mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Jadi perbedaannya dengan data yang kuantitatif interval itu adalah kalau interval itu tidak memiliki nol mutlak. Contohnya adalah suhu. Suhu minus 40 derajat itu masih ada, suhu minus 80 derajat Fahrenheit itu juga masih ada gitu ya. Tapi kalau yang rasio itu tidak ada. Jadi nolnya mutlak. Contohnya adalah hipertensi, data-data tekanan darah gitu ya, itu kan tidak ada di bawah 0, jadi dia termasuk ke dalam data rasio. Oke, kemudian statistik dan komputer. Jadi statistik dan komputer ini menjadi salah satu kesatuan gitu ya, karena memudahkan kita untuk menganalisis dan mengumpulkan data serta memasukkan data supaya mudah diolah. Jadi dengan bantuan komputer, pengolahan data statistik hingga dihasilkan informasi yang relevan menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian dengan keunggulan kecepatan tersebut, ketepatan dan keandalan komputer dibutuhkan untuk mengolah data statistik. Programnya banyak ya, bisa Basic, Pascal, kemudian ada Excel juga bisa ya, kemudian menggunakan SPSS. Yang paling sering adalah kita menggunakan SPSS. Oke, jadi pada Microsoft Excel ya, nanti ketika untuk penjelasan SPSS akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi kalau Microsoft Excel ya hampir sama, kita bisa memasukkan data ya dengan melabeli, kemudian membuat formula misalnya sum ya atau pertambahan, kemudian rata-rata itu juga kita bisa buat. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita ingin memasukkan data apa, misalnya data umur ya, kita bisa menggunakan Excel sebagai salah satu media untuk mengumpulkan data. Ya, fungsi statistiknya average ya, untuk menghasilkan rata-rata sekumpulan data, kemudian count ya, menghitung beberapa jumlah bilangan yang ada dalam satu range dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi-fungsi yang kita bisa pakai di Excel.
Ya, fungsi frekuensi menghasilkan suatu distribusi frekuensi sebagai area vertikal ya. Jadi frekuensi itu apa? Frekuensi adalah berapa kali data tersebut ya muncul. Contoh misalnya kita ingin mencari frekuensi usia 20 tahun. Nah, berapa jumlah responden yang memiliki usia 20 tahun itu adalah frekuensi. Kemudian max ya, adalah menghasilkan data numerik dengan nilai maksimum. Kemudian fungsi median menghasilkan median dari sekumpulan data. Median itu sendiri adalah nilai tengah. Jadi kalau max itu adalah misalnya kita punya data usia mahasiswa di kelas A gitu ya. Maka kita urutkan. Nah, nilai tertinggi dari usia tersebut adalah dikatakan fungsi max atau nilai max. Kemudian kalau median itu adalah nilai tengah. Jadi setelah kita urutkan, misalnya di kelas A ada 10 orang, usianya kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai tertinggi. Nah, kita ambil nilai tengahnya. Jadi di yang urutan kelima itu adalah nilai median, nilai tengahnya. Kemudian adalah fungsi min ya, nilai yang terkecil. Kemudian fungsi rank ya, jadi kita menggunakan menghasilkan ranking ya, misalnya apa digunakan untuk nilai, kemudian untuk misalnya prestasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga standar deviasi. Jadi standar deviasi ini mengukur seberapa luas penyimpangan nilai data dari nilai rata-rata. Itu adalah standar deviasi. Jadi kalau misalnya semakin menyimpang, maka bisa kita katakan standar deviasinya juga tidak baik gitu ya, tidak cukup bagus. Oke, ini adalah di Excel saya rasa. Oke, ini adalah contoh SPSS-nya ya. Nanti kalian akan belajar tersendiri terkait dengan pengoperasian SPSS. Oke, ini adalah contoh hasil output ya dari pemrograman SPSS ya, terkait dengan ini di sini dicontohkan adalah frekuensi ya. Jadi misalnya dijelaskan jumlah sampelnya adalah 25 dengan min rata-ratanya 169,4, median atau nilai tengahnya, jadi setelah diurutkan diambil nilai tengahnya adalah 168,9, standar deviasinya 4,963 ya, variansinya range ya, rentangnya minimum, nilai minimumnya, nilai maksimumnya seperti ini, dan presentasinya. Oke, ini kalau dicari per data gitu ya, per data. Jadi kalau dicontohkan 156 ya, ada dua frekuensi dengan presentasinya juga dijelaskan. Oke, ini adalah garis standar deviasi gitu ya. Nah, standar deviasinya di sini ditampilkan adalah 4,96. Berarti kita bisa lihat ya, kurvanya sangat simetris, berarti tidak terjadi standar deviasi atau simpangan baku yang sangat jauh. Oke, ini adalah analisisnya. Ya, jadi jumlah data validnya 25 buah atau 25 data gitu ya. Kemudian min rata-ratanya adalah 169,4 cm. Kemudian standar errornya adalah 0,993 cm. Jadi standar error itu memperkirakan besar rata-rata populasi dari sampel. Jadi kita bisa pakai. Kemudian median menunjukkan bahwa 50% tinggi badan adalah 168,9 ke atas dan 50%-nya 168,9 ke bawah. Jadi kita ambil nilai tengahnya, kita bisa tahu berapa persen yang di atas dan berapa persen yang di bawah. Kemudian standar deviasi untuk melihat dispersi atau penyebaran dari sampel rata-ratanya, kita bisa lihat juga. Nah, kemudian kita bisa lihat skewness. Jadi jika rasio skewness di antara min 2 sampai 2, maka distribusi normal. Kemudian kita juga bisa melihat data maksimum dan minimum tuh ya. Oke, ini juga sama. Nah, ini adalah contoh dari yang lain. Nanti kalian akan lebih jelasnya di belakang gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.